Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita udah ada satu ponsel dari Xiaomi Indonesia, yaitu Xiaomi Redmi 12. Ini yang mau kita unboxing buat varian RAM 8 dengan internal 256GB dan harganya ada di 2,2 jutaan rupiah. Buat tampilan depannya ini ada gambar dari ponsel Xiaomi Redmi 12-nya dan langsung aja kita unboxing sama-sama yuk. Kita unboxing terlebih dahulu dan lihat apa aja isi dalam paket penjualannya. Ini buat tampilan ponselnya warna hitam ya. Kemudian apa aja isi dalam paket penjualannya kita lihat sama-sama. Kita mendapatkan satu buah SIM ejector, lalu ada satu buah case, buku ucapan dari Xiaomi Indonesia, ada adapter charger, dan tentunya ini masih pakai port USB Type A. Ada juga buat kabel USB Type C nya. Oke, inilah buat point ceiling dari Xiaomi Redmi 12. Ini pakai premium glass back design, kemudian punyalah refresh rate di 90Hz, layarnya cukup luas ya di 6,79 in. Kemudian resolusinya Full HD Plus display, 50MP AI kamera, large baterai 5000 mAh, MediaTek Helio G88. Kemudian udah pakai sensor stick jari di bagian samping. Langsung aja kita buka. Wih, mantep nih kayaknya. Set, mantap ya. Kayak gini tampilannya nih guys, warna hitam. Kita lepas terlebih dahulu buat stikernya. Buat tampilan desainnya ini emang kayaknya udah pakai backdoor kaca ini ya, mantep nih, pakai desain flat. Kemudian di bagian pojok kiri bawah di sini terdapat branding Redmi. Di bagian atasnya terdapat 3 kamera dan juga 2 lampu LED flash, dan di sini ada keterangan AI kamera. Ini di bagian backdoornya emang udah kerasa solid, dan ini udah kerasa banget kalau ponsel dari Infinix. Dan ini backdoornya udah kerasa solid banget. Cuman yang kita sayangkan karena ini kan pakai finishing glossy ya, jadi mudah banget ninggalin bekas sidik jari, lebih tepatnya mudah banget kotor. Kemudian di bagian bodi sampingnya ini pakai bodi mengotak kayak gini, dan tentunya masih pakai bodi plastik, dan backdoornya ini kerasa licin. Kemudian terdapat satu buah tombol power plus itu ya sensor sidik jari. Kemudian terdapat 2 buah tombol volume. Di bagian atasnya terdapat IR blaster dan juga jack audio 3,5 mm. Kemudian terdapat lubang SIM tray dimana bisa menampung 2 slot SIM dan juga 1 slot kartu memori eksternal. Dan di bagian bawah di sini terdapat 1 buah lubang speaker, port USB Type C, dan juga lubang mikrofon. Jadi di bagian atas juga ada lubang speaker nih. Nah, kira-kira ponsel ini pakai dual speaker atau mono speaker? Kita lanjut buat setup layar depannya. Kita coba langsung buat sensor stick jarinya. Tepat banget buat pembacaan stick jari kita nih. Nah, mantap, udah selesai. Tinggal kita selesaiin buat setup awal dari ponsel Xiaomi Redmi 12. Oke, buat settingannya udah selesai, dan buat tampilan depannya kayak gini ya. Buat tampilan depan dari ponsel Xiaomi Redmi 12. Buat tampilan bezelnya ini menurut saya sih masih terasa sedikit lebih tebal kalau kita bandingin dengan ponsel-ponsel di sekelilingnya ini. Ini kan sama, harganya ada di 2 jutaan lebih dikit buat yang bawah ini. Kemudian kemarin juga kita udah sempat itu ya bahas ponsel 2 jutaan atau ya di bawah 2 juta sedikit lah. Itu bezelnya nggak setebal ini kayaknya deh. Nah, oke, langsung aja buat tampilan depannya ini menurut saya udah bagus banget. Apalagi buat tampilan layar depannya di sini udah pakai tampilan layar neo display, dan lubang selfie kameranya menurut saya udah kelihatan cukup kecil ya. Nah, langsung aja kita lihat buat layarnya. Di bagian tampilan di sini kalau nggak salah tadi keterangannya udah pakai itu ya, refresh rate tinggi di 90Hz. Dan buat layarnya mari kita lihat sama-sama seperti apa buat tampilannya ya. Nih, buat penyegaran layar di sini ada custom 60Hz atau default. Jadi tampilannya sekarang udah sedikit berbeda. Atau sayanya aja yang nggak tahu di MIUI versi 14. Nah, jadi tampilannya kayak gini, dan masih terdapat default atau lebih tepatnya refresh rate otomatis ada di ponsel Xiaomi Redmi 12. Selanjutnya kita lihat di bagian tentang ponsel. Di sini kita lihat buat spesifikasi bawaannya atau tampilan spesifikasi utama. Nah, ini udah pakai versi MIUI versi 14.0.2. Buat penyimpanannya ini saya pilih di 256GB dan yang kepake di 32GB. Tapi kita lihat lagi buat penyimpanan sistemnya ini berapa giga nih. Wih, buset. Nah, buat memori sistemnya ini kecil banget ya. Buat berkas sistem sih ada di 14GB, tapi buat sistemnya aja ada di 14GB. Nah, ini nggak tahu berbeda atau enggak sih, tapi kalau setahu saya nih ya, buat sistemnya ada aja ini cuman di 15GB kurang 10 MB-an. Ini mantap banget sih kalau sistemnya cuman 14GB-an.
Kemudian versi Androidnya ini udah pakai Android versi 13, update keamanannya di bulan 5 tanggal 1. Info detail spesifikasinya kita lihat sama-sama kayak gini. Ini RAM-nya 8GB dan kita lihat apakah bisa nyampe 8GB juga atau enggak. Sistem menambahkan sebanyak 4GB. Ini enggak ada opsinya atau sayanya enggak tahu nih. Dan langsung aja kita siapin beberapa aplikasi buat ngecek ini ponsel buat spesifikasi dan juga sensor yang terdapat di ponsel Xiaomi Redmi 12 ini. Oke, ini buat aplikasi yang biasa kita pakai buat ngecek beberapa spesifikasi ataupun sensor udah ada ya. Langsung kita cek buat multitouch-nya aja deh terlebih dahulu. Nah, ternyata cuma mentok di 5 maksimal sentuhan ya. Selanjutnya di bagian sensor box kita lihat sama-sama buat sensor apa aja yang tersedia di ponsel Xiaomi Redmi 12. Apakah ada sensor giroskopnya atau giroskopnya udah pakai hardware atau belum? Mari kita cek sama-sama. Nah, ternyata sensornya masih pakai virtual. Ini 2 juta lebih loh, masa masih pakai virtual? Brand sebelah aja udah pakai giroskop. Nah, ini buat sensor magnetnya ada. Nah, tentu buat maps atau GPS-nya ini udah akurat banget, udah mantep lah. Dan ini yang nggak ada cuman sensor suhu dan juga sensor tekanan. Ini wajar banget sih buat ponsel-ponsel sekarang ini. Dan sekarang waktunya kita cek buat device info Huawei. Di sini bisa kita lihat sama-sama ya, RAM-nya pakai 8GB dan sayangnya ini masih pakai eMMC. Dan SoC-nya ini pakai MediaTek Helio G85. Waduh, yang bener kan Helio G88 tadi di boxnya. Kalau ini kedeteksinya di MediaTek Helio G85 dan masih pakai fabrikasi 12 nanometer. Kemudian buat sistemnya ini udah pakai Android versi 13 dan di bagian layarnya ini kerapatannya mentok di 396 pixel dengan refresh rate tinggi di 90 Hz. Sedangkan buat memori penyimpanan di sini tergolong cukup ringan ya buat menjalankan aplikasi karena buat memori RAM-nya ini masih tersedia di 4GB lebih 400 MB-an dan aplikasi yang kita buka ini 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 aplikasi yang kita buka, aplikasi kecil masih tersedia di 4,5 GB, mantep. Dan buat kamera utamanya ini pakai sensor Samsung ya. Kemudian buat kamera selfie-nya ini pakai kamera Sony IMX355. Buset, mantep ya. Nah, oke. Mari kita dengarkan sama-sama buat kualitas audio dari Xiaomi Redmi 12, apakah udah pakai dual speaker atau masih mono. Waduh, sayang sekali ya masih mono. Tapi buat kualitas audionya ini udah cukup enak meskipun mono speaker. Maksudnya bassnya udah cukup terasa ya. Dan sekarang mari kita lihat buat kualitas gambarnya. Ini bisa memutar video YouTube nyampe berapa resolusinya? Wih, bisa nyampe 4K 60 fps dan belum support video HDR. Ini udah wajar aja sih. Buat kualitas gambarnya udah cukup bagus, enak. Cuman yang cukup disayangkan kalau kita pakai buat nonton video ya ini masih pakai mono speaker aja. Ini seriusan Xiaomi bukan sih? Biasanya Xiaomi di harga segini kan ya selalu dipuja-puja lah buat spesifikasi dan juga fitur-fitur yang dimilikinya. Ini menurut saya Xiaomi yang gimana ya? Bukan Xiaomi yang saya kenal ini sih. Tapi buat tampilan ini emang udah kelihatan mewah, feel genggamnya dapat banget. Cuman yang saya sayangkan di ponsel di harga 2 jutaan atau 2 juta kurang sedikit buat varian rendahnya ya. Ini ponsel masih pakai mono speaker aja. Kemudian buat dagunya ini masih terasa tebel. Giroskopnya masih pakai software. Speakernya masih mono, kemudian masih pakai memori eMMC. Selanjutnya mari kita lihat sama-sama buat tampilan langsung dari kamera Xiaomi Redmi 12. Jadi keunggulan di Xiaomi Redmi 12 ini menurut saya ya, ini di bagian kameranya punya kamera ultrawide 0,5. Ini yang selalu dicari-cari kaum milenial. Kemudian punya 5 kali optical zoom. Zoom maksimalnya mentok di 10 kali. Kemudian buat perekaman video di sini kita lihat sama-sama. Ini perekaman videonya cuman mentok di 1080 30 fps aja. Buset, ini seriusan Xiaomi bukan sih? Kemudian kita cek buat video atau fitur lainnya. Ada menu slow-mo atau enggak ini? Jadi buat perekaman videonya di sini nggak ada video slow motion ya kayaknya. Atau sayanya aja yang nggak tahu, nggak nemu-nemu dari tadi. Ini kita cari video slow motion nggak ada opsinya. Coba deh buat kalian yang udah nyoba atau barangkali saya yang nggak tahu letak lokasinya ya. Karena ini di bagian video yang saya tahu atau yang saya temuin cuman ini ya. Flash, resolusi 1080, garis, rasio, makro dan juga stylan. Dan berikut ini adalah sampel foto yang kita ambil dari Xiaomi Redmi 12.
Oke, jadi menurut kalian gimana nih dengan ponsel dari Xiaomi Redmi 12 dengan spesifikasi dan fiturnya? Menurut saya ini bukan Xiaomi yang saya kenal, karena di harga 2 jutaan atau 2 juta kurang sedikit ini ponsel masih terbilang banyak banget kekurangannya atau downgrade-nya. Ya bisa dibilang masih kalah dengan kompetitornya lah di harga 2 juta lebih atau 2 juta kurang 1.000 rupiah. Saya sendiri juga heran kenapa ponsel ini banyak banget diminati. Apakah karena kamera ultrawide-nya yang udah mendukung 0,5 atau ada beberapa aspek lainnya? Coba tulis aja deh di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.